Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, boleh diikuti doa dulu. Pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Apa? Ini salah satunya adalah memberikan semangat cinta tanah air, semangat bangsa juga ya, semangat Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita mulai semuanya bisa ya, nyanyi ya. Duduk. Tiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang yang pada gambar yang ini yang putih ini ya, ini yang putih ini ya, ini ada gambar ya. Kalian tahu apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang dilakukan? Sedang apa? Sedang duduk ya? Menggenggam, mengembang bendera, menggenggam semangat. Ya betul. Harapan, bersamaan dan persatuan. Betul. Ada lagi? Pemain mulai ini. Mengepal tangan. Mengepal tangan. Maksudnya apa mengepal tangan? Maknanya apa? Seorang pemuda pemudi Indonesia pada saat itu ya untuk mengembangkan persatuan para pemuda bangsa. Karena ada beberapa pertanyaan nanti dari video ini ya. Dan merupakan intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kalau sudah ibu akan bagikan LKPD. Tahu sudah LKPD apa? Ini di masa yang akan datang. ya. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tahun 17 Agustus 1945. Oke, betul sekali. Ya boleh, jelaskan terus. Jelasin lanjutannya. Ketika siapa saat itu? Ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Oke, ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4 semuanya. Oke, baik. Jawab. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa, dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan Sumpah Pemuda pula, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, namun sifatnya sudah nasional, hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai. Dari kesejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan persatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Oke. Lima kelompok terakhir. Kayak video tadi ada pertanyaan. Karena materi ini Sumpah Pemuda dalam Ningkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya adalah tadi sudah dikelompokkan ya menjadi 5 kelompok ya. Lalu sudah ibu bagikan juga LKPD. Silakan sekarang buka LKPD. Tadi sudah buka LKPD. Ada yang ada tulisan lembar apa? Lembar
belajar dalam KPD. Nah, kalian bisa baca kompetensi ini. Ini ada beberapa kompetensi yang bisa kita capai terkait materi ini. Ya, ini jelaskan sedikit deskripsi singkat. Ada yang pendahuluan, jadi ini silakan dibaca bareng-bareng. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya tanggal 17 Agustus 1940. Ya, ketika bersama Hatta Nama Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan. Selanjutnya silakan dibuka. Ada kompetensi, ada kompetensi dasar. KPD ini ya. Ini ini KPD. Kita halaman di situ ada lembar kerja peserta didik. Ya. Mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai silakan dibaca. Ya. Memahami nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar yang ingin kita capai ya. Lalu mengaitkan, menganalisis nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari ya. Tujuan pembelajaran silakan dibuka. Itu ada. Kita bisa lihat dengan mempelajari materi Sumpah Pemuda ya. Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, siswa Ibu harap dapat menjelaskan dengan benar dan kritis makna yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Selamat ada kelompok kolaboratif nanti ya. Oke, selanjutnya selama kerja kelompok kolaboratif di kelas, siswa dapat menganalisis dan saya diri dan kritis permasalahan yang ditemukan dan melakukan upaya-upaya pemecahan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan makna yang terkandung di dalam Sumpah. Selama kerja kelompok kolaboratif di kelas, siswa dapat memberikan solusi dengan baik dan kritis tentang permasalahan yang ditemukan yang berkaitan dengan makna yang terkandung di dalam Sumpah. Ya, beberapa hal. Oke, sekarang silakan aja langsung dibuka. Di poin yang permasalahan yang C ada, silakan dibuka. Poin permasalahan yang C ada. Buka yang poin 2, konflik rasial. Konflik rasial yang pernah terjadi di Indonesia sepanjang tahun. Cerita awal konflik ini muncul pertama kali di Kota Samarinda, Kalimantan Tengah pada tanggal 15 Februari tahun 2001 yang akhirnya meluas ke seluruh provinsi. Tak terkecuali Palangkaraya, konflik yang melibatkan antara suku Dayak Asli dan warga Madura yang tinggal di kawasan Kota Sampit ini memakan korban kurang lebih 500 orang meninggal dunia. Bukan itu saja, lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat. Dari peristiwa tersebut juga ditemukan banyak warga Madura yang tinggal oleh suku Dayak. Nah, dengar nggak? Dengar belum? Lalu terdapat berbagai cerita tentang penyebab konflik di Sampit ini, salah satunya menjelaskan. Oke, boleh ditulis langsung jawabannya di situ. Dibuka lembar kerja 1 ada, identifikasi masalah ada, di KPD. Kita buka yang poin 2. Nah, yang poin 2 langsung konflik rasial yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, ada. Oke, silahkan. Faktor-faktor penyebabnya tadi, konflik tadi itu faktor penyebabnya apa aja? Tuliskan poin-poinnya. Kalau misalnya hanya 1 boleh 1 aja. Kalau 2 boleh 2. Kalau 3 boleh
satu aja atau Boleh satu. satu aja semua juga nggak apa-apa? Itu juga boleh lebih dulu. Sudah dapat jawabannya? Belum, masih nyari. Oke. Ada lagi? Sambil nyari boleh nyari informasi. Ya. Ya. Oke, sudah selesai kumpulkan. Terima kasih. Yang lain boleh kalau sudah. Yang lain boleh kalau sudah. Pembelajaran tadi kita lakukan refleksi ya. Tadi sudah ada yang bertanya. Baik, ada pertanyaan terkait materi tadi? Ya. Terkait masalah ini, nah nanti dikaitkan. Apakah panggil polisi, ataukah panggil dinas sosial dan lain-lain ya. Setelah itu barulah dicarikan solusi. Bagaimana solusinya agar tidak terjadi konflik. Baik, selanjutnya. Terakhir adalah untuk kita sudah mempelajari hari ini, mempelajari materi tadi ya. Lalu apa yang ingin kita ketahui materi selanjutnya pada pembelajaran ini adalah mengenai perjuangan sebelum era sebelum tahun 1908 ya. Lalu kesimpulannya adalah bahwa kita harus mampu memaknai Sumpah Pemuda dalam Partai Didikan Indonesia, lalu menjalankan Sumpah Pemuda nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Pertemuan selanjutnya sudah disampaikan. Kalau sudah selesai, baik silakan pimpin doa. Ketua kelas boleh pimpin doa. Dimulai.